Baiklah, pertama-tama di sini saya ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen yang sudah bergabung. Mungkin langsung saja ya, untuk program studi informatika ini akan langsung dipimpin oleh Ibu Sulistiawati selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika. Kepada Ibu Sulis, kami persilahkan untuk memberikan pemaparan terkait dengan program studi informatika. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Soleh, Pak Ramli tadi ya yang sudah mengawali. Selamat siang semuanya. Adik-adik ya, ini adik-adik ya. Adik-adik dari anggota baru di Prodi Informatika, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Informatika IT. Selamat datang, selamat bergabung di prodi kita. Ya, mudah-mudahan nyaman ya di dalam ya. Mudah-mudahan nyaman. Bersama-sama kita bersama-sama belajar di prodi ini ya. Nih seperti tadi disampaikan, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi ini bagian memperkenalkan prodi ini ya ke adik-adik semua anggota baru supaya nyaman jadinya, supaya sayang sama prodi ini gitu ya. Oke, saya akan share screen untuk prodi ini. Sorry. Kelihatan nggak? Lihat Bu, lihat di PPT, ya, kelihatan ya? Oke. Iya. Ini sering ini sip. Ya, jadi siang ini kita akan kenalan sama prodi Informatika IT gitu ya. Kita akan apa aja yang ada di dalam, kira-kira kita di dalam nanti diapain gitu ya. Diapain dan ngapain gitu ya. Supaya nggak menduga-duga gitu ya. Dari yang saya terima, ini info yang saya terima, ternyata ini 50 ya, sorry. Ini jadinya berapa? 50 ya? Ini data sementara yang saya terima, mahasiswa baru kali ini, itu ada 2 program ya, program reguler 50 mahasiswa, terus dari kelas PKP 11 mahasiswa, terus ini ada mahasiswa dari luar pulau ya, karena program Merdeka Belajar, ini ada 3 mahasiswa dari luar pulau yang bergabung di prodi ini. Tapi itu hanya semester ini saja gitu ya, hanya di beberapa mata kuliah di semester ini ya. Nih. Nah, mudah-mudahan ini terutama yang mahasiswa baru program reguler dan program PKP ini ada di sini, karena memang kita yang akan terus bersama-sama di sini sampai kita lulus gitu ya. Kalau yang dari PMTN ini hanya 1 semester saja. Oke. Nah, terus ini ada 61 mahasiswa baru ya memilih prodi Teknik Informatika. Mudah-mudahan itu pilihan yang benar-benar pilihan sendiri ya, bukan dipaksa, tapi benar-benar memilih prodi ini gitu. Nah, buat saya kalau sesuatu yang terpaksa itu nggak enak ya, pasti menjalaninya nggak enak gitu. Tapi kalau itu putusan kita sendiri, pasti ada ada motivasi yang cukup gitu ya untuk menghadapi banyak hal. Ya, untuk menghadapi banyak hal ada motivasi yang cukup untuk melakukan sesuatu gitu ya. Ini. Nah, terus satu lagi yang terkait dengan pilihan, saya selalu memilih itu pasti ada motivasinya. Ya, kenapa kita kok memilih prodi Teknik Informatika? Pasti masing-masing ada ini ya, ada motivasi masing-masing gitu. Kenapa kok saya memilih prodi Teknik Informatika?
Ya, apakah saya memang mengerti apa yang saya pilih itu, atau ya sudah deh, saya di prodi informatika supaya ada apa ya di situ ya. Jadi setidaknya ada dua hal ya. Saya memilih prodi informatika ini untuk sesuatu yang saya inginkan ke depan. Oh, karena saya mau begini, saya lewat prodi informatika. Atau saya memilih prodi informatika karena saya pengen tahu ada apa ya di situ ya. Pasti berbeda ya dampaknya atau apa ininya ke kita gitu ya. Nah, kita lihat ya tentang informatika saat ini. Ya, ini beberapa hal gitu ya tentang terkait informatika. Ya, kita tahu ya kondisi saat ini itu kondisi yang suka dibilang revolusi industri 4.0. Ya, ada yang tidak tahu tentang hal ini? Tahu ya? Sering dibicarakan di banyak hal gitu ya. Sekarang sudah masanya revolusi industri 4.0, di mana segala sesuatunya sudah berkomunikasinya sudah tidak terbatas ya, baik orang ke mesin, baik mesin ke mesin ya. Jadi era otomasi atau malah suka dibilang era kecerdasan buatan. Jadi segala sesuatunya itu sudah dibikin cerdas, malah kota pun dibikin cerdas ya, smart city. Oh, berarti kotanya cerdas gitu ya. Nih, nah kecerdasan itu apa? Nah, itu merembet lagi nanti ya pertanyaannya. Tapi yang jelas di era 4.0 segala sesuatu rasanya sudah cerdas, segala keputusan, segala otomasi itu menjadi sesuatu yang sudah sedemikiannya gitu ya. Juga era society 5.0. Society 5.0 berarti kitanya, perilaku kitanya di dalam berinteraksi, di dalam keseharian, budaya itu sudah berubah ya, beda dengan yang dulu. Sekarang orang kalau mau ngubungin siapapun gampang, pakai Zoom begini nih, kita nggak ketemu fisik tapi komunikasi tetap bisa ya. Kita kuliah di sini tapi saya tinggalnya di jauh di Mula Warman tadi, jadi ada di Kalimantan, tetap bisa, tidak harus fisiknya ini. Jadi komunikasi antar entitas itu menjadi sesuatu yang sudah tidak terhalang ya. Nah, itu eranya sekarang itu seperti itu ya. Dan di era seperti itu yang sering kita dengar juga adalah tentang transformasi digital ya. Di era seperti itu yang sangat berperan adalah segala sesuatu dikelola atau dioperasikan secara digital. Oleh sebab itu, dibutuhkan digital talent yang banyak sekali. Ya. Nah, dalam hal inilah prodi informatika ini menjadi penentu ya. Saya suka bilang saat ini adalah saatnya informatika. Syukur kita sekarang ada di prodi informatika karena kita akan menentukan harusnya ya. Jadi kedepannya kita harus menjadi orang yang menentukan gitu ya, orang yang menjadi trigger ya, menentukan sesuatu di era informatika ini. Jadi tidak salah rasanya kalau kita memang sekarang ini ada di informatika, sama seperti dulu ya, mungkin masa saya kecil atau masa saya beranjak seperti umuran kalian, mungkin eranya adalah era revolusi 3.0 ya, di mana segala sesuatunya itu pakai listrik, pakai mesin, komputer ya, komputer untuk sarana computerize ya, sarana ngitung, sarana apa. Tapi saat itu semua orang jadi diperkenalkan dengan hal itu. Nah, sekarang berubah menjadi eranya internet ya, komunikasinya tidak bergantung fisik, nggak harus ketemu fisik. Jadi kita seolah-olah tidak terbatas. Saya mau belajar apapun ada, saya mau belajar dimanapun, saya mau pergi kemanapun bisa pada saat yang sedemikian cepatnya dengan internet ya, dengan di masa seperti ini. Dan itulah yang menjadi eranya kita, era informatika. Dan tadi kita bilang bahwa di era ini segala sesuatunya
cerdas gitu ya, dibikin cerdas semuanya, smart city, smartphone, smart apalagi smart yang lain. Dan kalau kita lihat ke belakangnya, behind of it ya. Jadi lihat di belakangnya itulah kecerdasan yang dibuat oleh orang informatika. Artinya orang informatika lah yang bisa membuat segala sesuatu itu cerdas gitu ya. Jadi ya cukup berbangga kita ya ada di informatika. Harusnya kita bisa menjadikan segala sesuatu cerdas supaya menjadi fit di era kecerdasan buatan ini. Ya. Nah, kalau kita bisa membuat segala sesuatu cerdas, artinya kita sendiri juga harus cerdas. Tidak mungkin kita bisa mencerdaskan sesuatu melampaui kecerdasan kita, pasti nggak mungkin. Harus kita sendiri cerdas baru bisa mencerdaskan sesuatu. Nah, itu satu tantangan untuk masuk di prodi ini ya, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang harusnya bisa mencerdaskan sesuatu. Mencerdaskan PC, harus bisa bikin otak ya, program, mencerdaskan mesin, harus bisa membuat itu menjadi cerdas, bahkan mencerdaskan kotanya bisa harus menjadi cerdas, kampusnya harus bisa menjadi cerdas gitu ya, smart kampus, smart city, dan smart yang lain gitu ya. Dan itu adalah kerjaannya orang informatika ya. Jadi mudah-mudahan kalian semua bergabung di prodi informatika ini dengan konsep yang benar ya, bahwa kita ini orang-orang yang cerdas dan kita ini punya tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab mencerdaskan yang lain-lain. Jadi kita harus menjadi orang yang cerdas supaya bisa mencerdaskan orang lain. Jadi kalau kita menyentuh sesuatu ya, dia nggak cerdas, bukan dia yang nggak cerdas, kita yang nggak cerdas harusnya. Ya, jadinya ya berbanggalah kita terlibat di prodi ini ya. Jadi orang-orang yang cerdas supaya bisa membuat semuanya itu menjadi smart. Nah, masalahnya apakah hal-hal ini selaras dengan proses yang terjadi di prodi ini? Bagaimana dengan prodi ini? Apakah sudah selaras dengan kondisi yang seharusnya dihasilkan ini? Ya, oke. Nah, prodi ini secara kelembagaan profilnya ya. Jadi kita nanti di prodi ini itu secara kelembagaan ini ada Kaprodi, kebenaran saya ya, Kaprodi Bu Sulis. Ada Kaleb. Tadi ada Pak Ramli. Pak Ramli sudah keluar ya? Enggak ya? Nah, ada Pak Ramli, ini Kaleb kita, Kepala Lab Informatika. Ada koordinator TA, kebenaran ini masih yang lama ya, koordinator TA KP ini dulu digabung, sekarang TA-nya saya, KP-nya Pak Soleh. Pak Soleh ada, Pak Soleh? Pak Soleh tadi ada ya yang membuka acara ini. Koordinator penelitian, Ibu Justina. Ibu Justina ada? Oh, Ibu Justina nggak ada? Tidak ada, belum bergabung. Belum bergabung ya. Ada GKM, koordinator SPM yang bertanggung jawab mengendalikan mutu supaya mutu kita ini nggak turun gitu ya, tapi naik nih. Ada Ibu Endang. Ibu Endang ada? Hah? Oh, Yusul. Bu Endang Yusul. Iya. Ada koordinator promosi Pak Dino. Pak Dino belum ada juga ya. Ada pembina himpunan, jadi di setiap prodi ada himpunan ya. Pembina himpunan itu Ibu Sum. Ibu Sum ada? Nggak ada. Ada Bu Sum. Bu Sum ada. Nah, Bu Sum ya, Ibu Sumiarti. Ada lagi Pak Sunarto. Pak Sunarto ini sebenarnya ada di dalam ya ini. Jadi Bu Endang dan Pak Sunarto itu mengendalikan mutu dari perkuliahan khususnya. Pak Sunarto monitoringnya, Bu Endang GKM-nya gitu ya. Pak Sunarto ada, nanti Pak Sunarto juga PA-nya kita, mahasiswa baru. Ada Ibu Indrati, bendahara prodi.
Bu Indrati. Nanti kalau ada apa-apa Ada. ya. Kalau perlu uang boleh sini. Ini Pak Sunarto. Bu Indrati ini selain di Bendahara Prodi, Bu Indrati juga mengelola koperasi IT ya. Jadi di IT ada koperasi, kalian bisa mendapatkan apapun ya Bu Indrati ya di koperasi. Boleh pesan. Jadi jangan takut, jangan takut kekurangan gitu ya, di koperasi disediakan. Ada juga Ibu Melani. Ibu Melani ada. Ibu Melani itu yang linknya kita dengan alumni. Jadi kakak-kakak alumni terhimpun ya menjadi himpunan alumni, ikatan alumni informatika dari Prodi. Ininya Bu Melani ya. Sepertinya sudah semua ya. Jadi itu semua yang saya sebutkan tadi memang tidak semuanya ada di dalam struktur ini. Kita Ada Prodi Pak Husni, ada dosen. Pak Husni itu koordinator Abdimas Ya, pengabdian masyarakat. ya, pengabdian masyarakat. Pak Husni ada? Pak Husni tadi bilangnya internetnya sedang down. Oh, oke. Oke. Ya, jadi kita itu ada 12 dosen tetap yang semuanya siap melayani mahasiswa. Jadi memang kita tugasnya melayani mahasiswa supaya kamu datang ke sini kan untuk kuliah ya. Udah bosen ya sekolah dari TK sampai SMA sekolah dulu ya. Sekarang bukan sekolah, sekarang kuliah ya. Jadi kita dimasuk ke IT kuliah, dan selama proses akademik itu kita didampingi oleh dosen-dosen ini ya, oleh prodi dan dosen-dosen ini untuk melayani baik dari sisi akademik, baik sisi kurikuler maupun non kurikuler ya. Nah, selain dosen-dosen ini juga ada staf admin. Itu dari prodi ada Pak Darwin gabung nggak ya? Ada Pak Darwin di prodi, di sekretariat prodi. Juga ada Pak Wasro di lab, di LIK ya, di sekretariat lab. Jadi kalau kita membutuhkan pelayanan administrasi prodi itu bisa menghubungi Pak Darwin. Kalau di lab ya bisa menghubungi Pak Wasro. Ya. Nah, ini profil kelembagaan dari prodi ini. Ya. Nah, terus ini tadi saya sudah sebutkan. Nah, sekarang prodi ini adalah tempat untuk memproses kalian gitu ya. Proses akademik tentu ada tujuannya ya. Kamu tuh mau dijadikan apa sih gitu ya. Kalau saya belajar di prodi ini, nantinya itu saya jadi apa sih gitu ya. Dan itu yang kita rumuskan sebagai profil lulusan. Jadi, seluruh proses yang kamu akan jalani di prodi ini nantinya diharapkan bisa membuat kamu sebagai lulusan informatika yang seperti ini. Ya. Jadi profil lulusan yang kita inginkan, ya, lulusan kita harus mampu membuat dan mengembangkan perangkat lunak untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah dan nasional berbasis sistem cerdas. Tadi saya sudah singgung ya. Era sekarang adalah era smart. Jadi segala sesuatu yang kita output yang kita hasilkan ya harus sesuatu yang cerdas gitu ya. Nah, di poin pertama ini kita harus bisa memberi solusi dari sisi IT, base IT gitu ya, IT base. Jadi bisa membuat perangkat lunak yang menjadi solusi atas persoalan di daerah maupun di nasional ya. Lulusan mau merancang dan mengimplementasikan sistem dan jaringan komputer dengan memperhatikan aspek keamanannya. Bukan asal jadi gitu ya, tapi juga yang aman. Ya, sekarang kita sering mendengar juga kan ya, satu sistem-sistem yang IT base, ya banyak juga kan hal-hal yang ya tidak aman, bocor, pintunya kebuka di sana sini gitu ya, sehingga banyak, kalau zaman dulu fisik ya kita bilangnya banyak maling masuk karena pintunya nggak kokoh gitu ya. Nah, di dalam sistem yang IT base ya begitu juga sebenarnya. Bagaimana kita membuat satu sistem yang aman supaya nggak banyak yang
Ya supaya bukan nggak banyak, tetapi ya supaya aman, nggak ada maling gitu ya, nggak ada yang mengambil yang bukan haknya. Dan ini kan hal-hal yang nggak terlihat ya, jadi harus kecerdasan yang komprehensif di dalam sistem yang dibuat itu ya. Dari segi soft skill, lulusan merupakan pribadi yang jujur dan loyal ya. Katanya kita cerdas, kecerdasan itu tersembunyi. Orang dibilang cerdas kan nggak bisa dilihat dari depannya, tetapi tersembunyi kan hasil otaknya itu yang dibilang dia cerdas, sesuatu yang hanya bisa dinilai pada saat sudah mengeluarkan output ya. Nah, karena itu lahir dari sesuatu yang di dalam, ya harus menjadi jaminan bahwa itu jujur itu ya memang hasilnya kita. Jadi kita pantang yang namanya ngaku-ngakuin kecerdasannya orang lain, ya sebenarnya kita nggak cerdas. Kalau kecerdasannya orang lain kita akuin ya nggak ada gunanya, orang kita nggak cerdas gitu ya. Itu yang dimana sih kejujuran yang ya itu menjadi menjadi karakter utama di dalam, bukan hanya kita sebagai orang yang berkecimpung di software, tetapi juga karakter semua orang harusnya yang utama ya jujur. Orang yang integritasnya tinggi itulah orang yang pribadinya oke gitu ya. Dan di IT mungkin tadi udah disinggung juga di sebelum-sebelumnya, IT mempunyai sistem nilai, IT memimpin gitu ya. Yang paling pertama-tama adalah integritas. Jadi integritas menjadi satu karakter utama yang diinginkan bukan saja untuk lulusan IT tapi juga untuk seluruh warga IT gitu ya. Loyal itu ada kaitannya dengan tanggung jawab ya, nggak mencolok sana mencolok sini gitu ya. Tetapi loyal itu juga ada kaitannya dengan integrity juga, tidak cepat putus asa. Aduh di sini ngadepin masalah pergi, tidak iri-irian. Misal nanti udah kerja, waduh gajiku kecil di sono lebih gede, pergi. Nah nanti begitu lagi gitu ya, mencelak itu tuh tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik ya, yang besar, baik, kokoh, nggak bisa begitu. Jadi kita harus menjadi orang yang loyal. Dimanapun kita ada pasti ada persoalan, dimanapun kita ada pasti ada tempat lain yang lebih baik kelihatannya. Jadi kalau kita nggak loyal ya kita nggak berprestasi ya. Nggak loyal itu kan mencolok itu pasti nggak berprestasi. Belum berprestasi udah loncat lagi ke tempat lain gitu ya. Nah kita maunya lulusan kita adalah lulusan yang jujur dan loyal. Terus ini memiliki kemampuan beradaptasi, bekerja sama, mengembangkan jejaring, berpikir kreatif, berkreasi, berkontribusi, berinovasi, dan berjiwa teknopreneur dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kehidupan bermasyarakat, serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. Panjang ya, panjang. Tetapi ini intinya adalah soft skill yang kita harus menjadi pribadi yang luas ya. Luas itu bukan berarti sana iya sini iya, nggak gitu ya. Tetapi bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri. Kalau saya ada di tengah-tengah orang Jawa, nah bagaimana saya bersikap? Kalau saya ada di tengah-tengah orang Bali, ini ada ya dari luar pulau, bagaimana saya harus bersikap? Bagaimana saya harus bersikap kalau saya ada di tengah-tengah orang Mula Warman, Kalimantan misalnya, ya nih. Terus kita mesti banyak perhatiin kearifan lokal, nggak ngotot dengan kebenarannya sendiri ya. Maksudnya, kalau saya begini ya sudah di mana-mana, nggak begitu gitu ya. Tetapi ini terus berinovasi ya. Kecerdasan salah satunya, ciri orang cerdas ya bisa berinovasi gitu ya. Berjiwa teknopreneur ya, karena memang itu adalah entrepreneur based university ya. Jadi ini nanti di kurikulum juga kelihatan ada penekanan di entrepreneur ya. Jadi
kita masuk di IT, di informatika IT itu pengennya menjadikan kamu seperti ini. Ya. Jadi pada saat nanti berproses, ya hal-hal ini yang akan diperhatikan. Apakah proses yang sedang kita jalani sudah on the track atau enggak, gitu ya. Hal ini. Nah, untuk mencapai hal ini, caranya gimana sih, gitu ya? Mencapai hal ini caranya gimana sih? Nah, ada caranya melalui kurikulum karena kita di akademis, jalur akademis. Jadi caranya sampai ke situ ya lewat kurikulum. Nah, kurikulum ini serangkaian mata kuliah ya yang kamu wajib ikuti, ya, yang sudah disediakan untuk mencapai itu tadi tentunya, ya, dengan materi-materi yang sudah disediakan. Nah, tetapi sekarang ini juga sebenarnya masuk di kurikulum juga ya. Kurikulum yang biasa dilakukan perguruan tinggi itu sekarang dibuat lebih adaptif dengan programnya, kita bilangnya Mas Menteri itu ya. Dengan program kementerian yang saat ini ada itu MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Jadi kemarin di hari pertama PKKMB ya, ini namanya POMB, PKKMB, kita sudah sama-sama mendengar ya sambutan Menteri bahwa mahasiswa sekarang diberi kemerdekaan di dalam proses belajar. Ya. Nah, yang ditonjolkan adalah kemerdekaan atas 60 SKS untuk maksimal ya, ini up to maksimal 60 SKS untuk belajar di luar kurikulum yang disediakan prodi ini. Ya, jadi cara mencapai itu tadi kita bisa tempuh dari dua hal ya, kurikulum saklek yang disediakan prodi itu atau ya blended dengan programnya Mas Menteri. Dan ini tuh kemerdekaan tuh nggak boleh dipaksa. Maksudnya kamu merdeka mau ikut ini atau enggak, itu kamu merdeka gitu ya. Nah, sekarang kita melihat kurikulum. Kalau kurikulumnya ini kurikulum kita ini seperti ini, sudah kelihatan ya. Kurikulum kita itu 144 ya. Ini sorry. Ini kurikulum bener ya. Oke, nih. Kurikulum kita ini 144 nih, yang merah-merah ini saya hapus dulu ya, yang merah-merah ini enggak ada. Ini mungkin tadi pada saat penjelasan dari PDSI atau dari SCE mungkin sudah disinggung ya, bahwa selama kita kuliah di IT kita harus menyelesaikan 144 SKS minimal. Minimal itu boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, 144 SKS kita sediain seperti ini per semester. Semester 1, 2, 3, 4. Ini sorry ya, yang merah-merah ini jangan dilihat. Jangan dilihat, nggak bisa ya. Oke deh. Ya. 144 SKS ya sampai akhir, sampai semester 8. Jadi tersebar menjadi 8 semester ya, yang bisa ditempuh dalam kalau normal ya 8 semester ya, 4 tahun. Tetapi kalau bisa cepat ya 3,5 tahun sudah bisa lulus, apalagi dengan program MBKM itu ya. Nah, tetapi kalaupun sedikit santai-santai deh, temennya bisa lulus nih. Ini masa studimu maksimal itu berapa Pak Bram? 7 tahun. 7 tahun itu 14 semester. Tapi kamu itu sebenarnya disediakan prosesnya itu 4 tahun, 8 semester. Ya, untuk normalnya. Nah, ini perlu ditandaskan karena ya supaya ini ya, kalau di SMA dulu kan paket ya. Paket itu maksudnya gini, saya kelas 1 ada nggak yang pernah nggak naik kelas? Ada yang pernah tinggal kelas? Kayaknya sekarang sih jarang ya, nggak ada nih, semua pinter-pinter kan. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3, 3 tahun udah beres.
keluar terus masuk kuliah gitu ya. Nih, semuanya begitu. Kalau ini ya bergantung kita. Jadi mata kuliah di tiap semester ini ditawarkan, nanti kita milih sendiri ya. Tapi untuk semester 1 dan 2, jadi untuk mahasiswa 1 tahun pertama itu dipilihkan oleh kurikulum ini. Jadi semester 1 dan 2 kamu wajib ngikutin mata kuliah ini. 19 SKS di semester 1, 19 SKS di semester 2. Tidak bisa milih ya, harus ngambil ini gitu ya. Nih terus semester berikutnya itu yang disediakan ini ya, yang disediakan mata kuliah ini, tetapi nah ini rada berbedanya di sini. Tetapi pada saat saya ngambil mata kuliah di semester 1 misalnya satu saat saya nggak lulus. Jadi misalnya saya matematika 1 ini nggak lulus. Kalau nggak lulus ya wajib diulang. Nah kalau di SMA mungkin nggak lulus itu tinggal kelas gitu ya. Jadi kita mesti mengulang semua mata kuliah di kelas 2 misalnya. Kelas 2 nggak bisa naik ke kelas 3, ya semua mata kuliah di kelas 2 harus diulang. Kalau kuliah nggak begitu. Saya nggak lulus matematika 1, ya matematika 1-nya saja yang diulang. Akibatnya kalau ini harus diulang, misalnya saya sharing, misal diulang ini nanti pada saat semester 3 memang yang dibuka kelasnya ini, tetapi karena kamu harus mengulang matematika 1, berarti mungkin tidak semua mata kuliah ini kamu bisa ambil. Jadi kita punya batasan SKS untuk tiap semester. Normalnya sih 20 ya, 18, 20 sampai 20. Kalau IP kita cukup bisa ngambil lebih ya, 20 sampai 20. Ya kalau optimal banget 24 ya, maksimal banget 24 itu biasanya untuk 3,5 ke atas IP-nya ya. Tapi kalau oke lah nggak sampai segitu, misalnya 22, 23 masih bisa. Artinya nanti di setiap kita ini bisa nggak bareng. Sorry ke Pak Darin ya. Ya, jadi pada saat nanti kita masuk semester 3 mungkin nggak bareng lagi ya, karena saya harus mengulang. Atau ini kan 19 SKS, saya dikasih ambil misalnya 20 atau 21 atau 22, jadi bisa ngambil ke atas, itu juga boleh. Jadi masing-masing mahasiswa di satu angkatan ini bisa beda-beda gitu ya. Itu pelaksanaan kurikulum ini ya, sampai semester 8 nanti gitu ya. Nah karena kita diberi kesempatan untuk mengambil lebih, itulah maka ada kemungkinan kita bisa selesai di semester 7. Semester 8 kan cuma 8 SKS ya. Kalau semester 3, 4, 5, 6, 7 saya ngambilnya lebih-lebih terus, kan selesai nih jadinya gitu ya. Nih, jadi dimungkinkan untuk kita bisa selesai di semester 7. Ya, itu terkait dengan cara pertama, kurikulum yang disediakan oleh prodi ini untuk mencapai profil lulusan tadi ya. Nah, satu program baru dari Mas Menteri tadi ya, Merdeka Belajar, itu adalah mulai semester 5 kamu diberi kesempatan untuk Merdeka Belajar, tapi mulai semester 5 ya. 5, 6, 7 itu ada mata kuliah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu apa sih ya? Jadi 5, 6, 7 ini kamu diberi kebebasan untuk belajar di luar prodi ini. Bisa di prodi lain di IT, atau bisa keluar dari IT, di industri, atau di masyarakat, atau di lembaga-lembaga riset gitu ya, untuk melakukan studi independen gitu. Ya, jadi kemerdekaan yang diberikan itu seperti itu. Jadi misal ya, saya akan sekarang yang banyak diminati adalah magang.
saya akan magang nih di satu perusahaan. Ya, lamanya 1 semester. 1 semester itu setara dengan di atas 500 jam kerja. Jadi dihitungnya jam kerja gitu ya. Nah, kalau saya bisa seperti itu, langsung bluk SKS-mu itu 20 SKS diperoleh bukan dari prodi ini, tetapi diperoleh di perusahaan. Itu yang dimaksudkan Merdeka Belajar. Ya, nih. Nanti saya jelaskan Merdeka Belajar itu apa aja. Ya mungkin tadi juga sudah saya nggak ikutin ya. Tapi dari segi kurikulum, prodi ini itu menyediakan kurikulum yang adaptif ya, yang seperti ini. Jadi lebih fleksibel buat mahasiswa di dalam mendapatkan pembelajaran diri ya, sebagai seorang sarjana informatika gitu ya, sarjana komputer, nanti gelarmu Eskom ya, sarjana komputer ya, dengan kompetensi tadi. Kalau jalur belajar itu ya jalur mata kuliah ini, atau jalur merdeka, jalur belajar sendiri di luar prodi gitu ya, belajar sendiri di luar prodi ya, jalurnya ada juga. Ya, ini terkait dengan kurikulum dan bagaimana kita mencapai profil lulusan yang sudah ditetapkan tadi. Ya, bisa dengan kurikulum, bisa dengan MBKM. Saya balik ke sini ya. Nah, ini Merdeka Belajar ya. Sebenarnya dari tadi dibilang Merdeka Belajar itu apa sih gitu ya. Kemarin sepintas kita sudah mendengarkan Merdeka Belajar adalah kemerdekaan yang diberikan kepada mahasiswa untuk memilih bidang itu, cara pembelajaran ya, cara pembelajaran yang dia sukai ya, sesuai dengan passionnya gitu ya. Dan ini ada 8 bentuk cara pembelajaran yang diizinkan, difasilitasi oleh kementerian. Bisa pertukaran pelajar itu bisa di IT ya, IT kan kamu di prodi teknik informatika. Nah, kamu boleh mengambil pembelajaran dari prodi lain ya. Misalnya kemarin ya sudah di prodi manajemen, saya ngambil beberapa mata kuliah dari prodi manajemen, boleh diizinkan ya. Atau magang, bentuk lain dari Merdeka Belajar, saya belajar di perusahaan ya. Ini harus perusahaan yang ada ada kesepahaman dengan prodi, ada kerjasama dengan prodi ini ya. Sebenarnya itu untuk menjamin bahwa kamu benar-benar belajar di sana. Kamu di sana nggak disuruh-suruh semaunya mereka gitu ya, karena kamu kan belum sarjana. Kamu kan kalau dari segi tingkatan akademik kan masih SMA ya, karena belum punya ijazah sarjana kan. Jadi takutnya nanti di perusahaan itu nggak disuruh belajar, tapi disuruh-suruh apa. Nah, menjamin kamu mendapatkan pembelajaran, maka ada pembicaraan dulu antara perusahaan itu dengan prodi, supaya program magangmu itu benar-benar magang ya, benar-benar bentuk pembelajaran yang buat kamu gitu ya. Bisa juga ini mengajar ya, mengajar itu programnya Mas Menteri itu ada yang namanya Indonesia Mengajar gitu. Nah, itu bagaimana mahasiswa dikirimkan ke daerah-daerah perbatasan, daerah tertinggal gitu ya, 3T gitu isinya. Terdepan, terluar, tertinggal. Daerah-daerah gitu, mahasiswa dari kota, taruhlah begitu, dikirim ke sana supaya boleh ngajar di satuan pendidikan di sana. Ya, ini ada. Ya, kita sebenarnya tidak terlalu sarankan, tetapi ya itu program yang disediakan oleh kementerian ya. Bisa penelitian di lembaga penelitian. Ya, TA-nya khusus untuk penelitian. Jadi kayak sekarang kalau di kita ya, misalnya di mana di BPPT ya, atau di BPPT sudah nggak ada ya, di BRIN apa di manalah lembaga-lembaga riset ya yang bisa melakukan penelitian di bidang based on IT ya. Bisa juga proyek kemanusiaan atau kegiatan kewirausahaan. Jadi kamu punya prototipe usaha, terus kamu mau full mengembangkan itu, boleh, itu diakui sebagai pembelajaran. Ya, nanti ada syarat-syaratnya gitu ya. Ada POB-nya, ada syarat-syaratnya, form-form nilainya,
supaya terjamin bahwa kamu memang belajar, bukannya nggak belajar gitu ya. Jadi aktivitas belajarmu dengan bentuk-bentuk ini semua itu yang diakui, tapi proses belajarnya itu yang harus dijamin. Sebab itu nanti ada form-form yang harus dilengkapi ya, studi independen, membangun desa atau KKN nih ya. Jadi ada 8 bentuk pembelajaran yang disediakan oleh kementerian. Ada satu lagi sih sebenarnya, bela negara gitu ya, 9 nih. Bela negara itu juga boleh ya. Nih ini yang dihitung sebagai merdeka belajar itu tadi ya. Nah mungkin sekarang ini hanya sebagai informasi saja ya, kamu mungkin belum terlalu paham atau bagaimana ya. Nanti pada saat kita masuk, pada saat kita jalani, kita akan lihat bahwa memang ini menguntungkan ya dari segi mahasiswa, bahwa kita tidak saklek belajar teori saja, tetapi kita juga boleh belajar dari real world gitu ya. Pada saat kita nanti lulus, seperti apa sih yang saya hadapi, itu kita sudah di training gitu ya, dicemplong dimasukin ke situ, suruh belajar masih dalam rangka pengawasan belajar gitu ya. Ini yang merdeka belajar, ini kasusnya, bentuk-bentuk penjelasannya. Nanti kamu bisa baca ya dari buku panduan merdeka belajar di web banyak ya. Oke, sampai sini dari proses pembelajaran ini ada yang bingung nggak? Enggak ya, simpen dulu bingungnya. Nah, dalam menjalani proses itu semua, ya, dalam menjalani proses pendidikan seperti itu semua dalam rangka mencapai profil lulusan itu, setiap mahasiswa didampingi oleh dosen PA. Dosen PA itu pembimbing akademik, ya. Untuk angkatan 2021 ini, pembimbing akademiknya ada 2. Ya, jadi kalian dipecah 2, IFA dan IFB. IFA pembimbing akademiknya Pak Sunarto. Pak Sunarto tadi sudah kenalan ya. Pak Sunarto IFA. Ini bisa dihubungi ya, ini. Dan yang B itu Pak Ramli. Nah, teman-teman dari PKP enggak ada ya? Oh, dari PKP juga sama Pak Ramli ya, maaf kelewat. Dari PKP juga sama Pak Ramli ya. PKP sama Pak Ramli. Nah, ini yang PMMDN itu yang dari luar pulau ya, yang itu cuma 1 semester ya, ada di IT. Tapi seandainya ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau dikonsultasikan yang PMMDN ini, bisa ke saya atau ke Pak Soleh. Ya. Nah, PA itu perannya itu sebagai orang tua di kampus. Ya. Jadi boleh dicurhati ya. Kalau sama orang tua kan kita bisa curhat gitu ya. Bisa ngadu, bisa minta bimbingan, lagi bisa, waduh ini saya nggak ngerti nih, ini cari PA-nya supaya bisa ada arahan gitu ya. Khususnya pada saat kita ngisi KRS, merencanakan studi untuk semester yang akan kita jalani. Memang semester 1 dan 2 itu masih paket ya. Sorry. Tapi semester-semester berikutnya mungkin itu tadi yang saya bilang, mungkin ada yang ngulang, mungkin ada yang bisa ngambil ke atas. Bagaimana supaya masa studi saya ini saya bisa tempuh secara optimal. Ya. Ini PA-nya. Nah, sekarang ke sisi pendidikan tinggi. Ya. Ini suka kalau dulu sih dibedakan ya. Pendidikan dasar dan menengah, terus pendidikan tinggi. Kalau dulu malah kementeriannya juga dibedakan ya. Artinya memang ada pembedaan perlakuan antara pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi. Nah, di pendidikan tinggi ini, mahasiswa itu sudah masuk ke era yang namanya dewasa muda. Seorang yang dewasa muda itu sudah mulai diberi tanggung jawab untuk mengambil pilihan putusannya sendiri. Jadi sebagai mahasiswa kamu juga dilatih untuk itu. Kalau di rumah kamu masih digawangi orang tua, kalau di kampus kamu digawangi oleh dosen PA.
Tapi pada dasarnya namanya gawang itu menjaga saja, bukan pengambil keputusan. Jadi peran dosen PA dalam hal ini mendampingi kamu sebagai seorang dewasa muda itu mendampingi, bukan mengambil keputusan, enggak. Kamu yang mengambil keputusan, ya. Tapi kita memberi wawasan, mendampingi, menjaga sesuai rambu-rambukah, wajarkah. Biasanya seorang dewasa muda itu kan gejolaknya masih ini ya, masih tinggi, pengen ini, ya. Berpikir jauh ke depannya mungkin masih, ya namanya juga belajar ya. Masa-masa kita mencari jati diri gitu-gitu ya, itu di era-era ini. Jadi perlu ada penjagaan, tetapi juga bukan pengambil keputusan gitu. Jadi keputusan tetap ada di kalian ya. Nah, dalam hal PA ya, pengambilan keputusan terkait akademik itu ada di PA ya. Sebagai seorang dewasa muda sebenarnya bukan hanya akademik saja, tetapi juga keputusan-keputusan terkait sosial ya yang mulai berubah. Ya sekarang mungkin belum terlalu terasa karena masih online begini, mungkin kamu masih tinggal sama orang tua. Jadi masih nyaman gitu ya. Kalau nanti sudah tidak online, mungkin yang rumahnya jauh sudah harus kos, sudah harus mengelola diri sendiri, ya, sudah harus merencanakan uang sendiri, merencanakan penggunaan waktu-waktu sendiri, gitu ya. Nah itu juga kamu itu sudah harus memutuskan sendiri, gitu ya. Dan itu yang harus dijagain, gitu ya, supaya ternyata tidak salah. Ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah tentu saja ya, kalau memilih kita nggak benar-benar dibebasin memilih apapun gitu ya, tetapi tetap ada rambu-rambu, tetap ada batasan, tetap ada aturan-aturan yang harus diperhatikan ya. Ada aturan pergaulan yang harus diperhatikan ya, sebagai mahasiswa. Ada begini pantas, begitu nggak pantas. Nah, kayak gitu harus diperhatikan bahwa saya ini labelnya sekarang adalah mahasiswa. Ada hal-hal yang mungkin hanya pantas dilakukan anak kecil, ngerengek, dikit-dikit nangis, berkeluh kesah. Nah itu anak kecil tuh, ya. Kalau sebagai mahasiswa mestinya harus lebih lebih jeger ya, ngadepin tantangan, ayo ngadepin apa-apa ya, tugas-tugas yang mungkin akan numpuk-numpuk ya itu harus dikelola semuanya ya, tidak gampang rengek, tidak gampang nangis ya, tidak gampang maksudnya putus asa. Nah itu tuh anak kecil kalau gitu. Kalau orang dewasa harusnya nggak begitu ya. Nah, sebagai orang di kampus ini juga ada kegiatan-kegiatan ekstra, mungkin akan disampaikan nanti ya, hari-hari yang lain ya. Nanti ada penjelasan di IT ini, ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, itu pasti ada aturan-aturannya juga yang harus diperhatikan. Tadi yang sudah saya sebut, pengelolaan diri, baik waktu, uang, ya, prioritas gitu tuh harus kitanya yang ini, bukan lagi mamanya, bukan lagi kakaknya, tapi kita sendiri yang harus mengatur itu semua gitu ya. Dan aturan-aturan yang berlaku yang lain-lain, termasuk aturan-aturan yang berlaku di IT ya, di kampus IT. Seandainya nanti mudah-mudahan ya, kalau pandemi ini sudah selesai, kita bisa offline, jadi kamu hadir ke kampus IT ini juga ada banyak aturan ya, banyak aturan yang harus diperhatikan ya. Oke. Nah, ini aturan-aturan akademik yang juga harus diperhatikan, yang mengikat selama kamu mahasiswa IT ya. Jadwal, ada ngisi KRS itu ada jadwalnya, ada masanya. Oh, semester ini tidak ada KPRS, sorry. Oke, dulu ada KPRS, sekarang nggak ada. Jadi KRS, ada jadwal bayar, kapan kamu harus membayar. Nah, itu diperhatikan, dan sebagai mahasiswa harus proaktif. Tidak boleh menyalahkan orang lain atau menyalahkan
dosennya atau menyalahkan siapapun atas ketidaktahuan saya terhadap jadwal. Nggak boleh. Kapan harus submit tugas? Kamu kelewat, aduh dia sih nggak ngasih tahu, nggak boleh. Itu tanggung jawab sendiri. Ya, bayar. Tahu-tahu besok deadline misalnya. Waduh, nggak ada peringatan, nggak boleh nyalah-nyalahin. Harus proaktif. Ya, itu sebabnya sebagai mahasiswa ya kamu harus banyak informasi ya. Tidak boleh kuper, tidak boleh jaga temen, jaga dosen, jaga itu maksudnya apa? Mengandalkan, nunggu dikasih tahu, nunggu diajak, nunggu disenggol, nggak boleh. Ya. Begitu juga dalam perencanaan akademik di kurikulum. Tadi ada distribusi kurikulum yang per semester. Jadi kamu juga nggak boleh protes, saya tuh maunya ngambil itu, kenapa sih itu ada di kurikulum genap, misalnya kenapa sih ini nggak dibuka misalnya. Ya, nah itu tuh menjadi pertimbangan atau menjadi hal yang harus kita kita pertimbangkan ya dalam kita mengambil keputusan untuk pengelolaan akademik saya. Ya, syarat-syarat mata kuliah. Oh, saya nggak boleh ujuk-ujuk saya ngambil TA, nah kan nggak boleh. Ujuk-ujuk saya ngambil ada mata kuliah apa nanti project IT di semester 7 ini ya. Kan semester 1 2 paket, oke deh. Semester 3 saya ngambil project IT. Soalnya saya seneng tuh membuat sesuatu misalnya. Nggak boleh. Ada aturan-aturan yang harus ditaati gitu ya. Nih, itu harus diperhatikan. Terus ada persyaratan kelulusan. Kita dianggap lulus itu kalau IP-nya 2. Cara ngitung IP sudah tahu ya. Tadi mungkin sudah tahu diajarin DPA ya. Bu Sri Handayani mungkin ya. Jadi kita dikatakan lulus kalau IP-nya 2. Ya. Nilai kita itu dari A sampai E. Ya, ada A, ada A-, ada B+, ada B, B-, C+, gitu ya, C dan seterusnya sampai E. Ya. Nah, kita dikatakan lulus, yang 2 itu C. Jadi kita dikatakan lulus kalau nilainya C minimal. Ya. Nah, bagaimana dengan nilai D? Nilai D itu dibilang lulus bersyarat. Boleh ada nilai D, tapi harus ada nilai kompensasinya. Kompensasinya entah A, entah B gitu ya, supaya totalnya jadi 2 rata-ratanya. Ya. Nah, di sepanjang kamu kuliah, nilai D ini hanya diizinkan bukan hanya ya, 28 SKS. Kan kamu 144 ya. Ini harus kamu perhatikan di awal supaya kamu merencanakan tahapan kuliahmu itu dengan berpikir begitu. Jangan ujuk tiba-tiba mau TA, udah mau lulus nanti gitu ya, baru waduh, D saya 40. Nah, memang mata kuliahnya itu nilainya itu D sama B sama A gitu, C-nya sedikit. Bisa jadi sih IP-nya 2 lebih, tapi D-nya 30 ya nggak boleh, nggak lulus. Ya, batasan studi tadi saya sudah sampaikan. Nah, selain ijazah dan transkrip, kamu juga akan menerima dokumen SKPI. Ya, itu tuh isinya segala kompetensi yang kamu peroleh yang terukur selama kamu ada di IT. Nah, di IT ini menyediakan setidaknya ada 20 itu 18 kompetensi di soft skill, ada 18 modul, dan sertifikat dari untuk soft skill ya, untuk kompetensi di soft skill itu ada. Nah, ini ditambah lagi dengan kompetensi-kompetensi yang lain. Ya, misal saya punya sertifikat AWS, saya punya sertifikat Python, saya punya sertifikat apalah yang kamu peroleh selama kamu masa belajar di IT, ya, itu nanti akan dimasukkan di dokumen SKPI.
Jadi kamu lulus nanti dokumen yang kamu peroleh itu ada 3 ya, ijazah, transkrip, dan SKPI. SKPI ini penting ya, di zaman KKMI ini biasanya ini akan dilihat nih ya, karena ijazah itu katanya ya, ijazah itu membicarakan transkrip ya, transkrip itu membicarakan saya sudah belajar apa yang sudah saya pelajari. Tapi SKPI ini membicarakan saya qualified di mana. Nah, kalau kita kerja kan pasti pengennya yang itu ya, saya qualified di mana gitu ya. Karena itu kan kompetensi kita tuh jadinya. Jadi dokumen SKPI ini penting, jangan diabaikan ya, jangan diabaikan. Ini ada kebijakan terkait dengan hal itu karena kamu ada batasan ini ya, batasan masa studi dengan IP, maka prodi ini menjaga supaya nggak teledor, nggak kelewat. Jadi ada evaluasi IP, evaluasi pencapaian itu kita lakukan 2 tahap. Yang pertama, ini evaluasi pertama itu dalam 4 semester ya. Dalam 4 semester kamu sudah harus lulus minimal 40 SKS dengan IP 2. Kalau normal 4 semester itu 80 SKS. Ya, kurang lebih lah ya. 80 kurang 4 76 SKS. Ya. Tapi kamu mungkin aja ada yang nggak lulus gitu ya. Jadi oke lah, ngulang nggak apa-apa, ngulang gitu. Tapi minimal 40 SKS harus lulus dengan IP 2. Ya. Nanti penjagaan yang kedua adalah pada saat kamu semester ke-10. Seharusnya semester ke-10 sudah lulus ya. Semester ke-10 kan tahun kelima, kamu kan cuma 4 tahun. Ya kan, harusnya ini sudah lulus, tapi oke lah, misalnya belum lulus. Pada saat semester ke-10, kamu minimal sudah lulus 120 SKS. IP-nya 2. Maksudnya yang EE nggak dihitung gitu ya. Yang DD kalau kebanyakan ya dikurangi juga. Nah itu dihitung berapa SKS yang kita bisa pertahankan untuk IP 2 di evaluasi pertama, di 4 semester pertama. Kalau kurang dari 40 ya ini, kalau kurang dari 40 ini harus ada konsultasi khusus gitu ya ke PA-nya, kendalanya apa, bisa diatasi atau tidak ya. Kalau nggak selesai bisa ke Kaprodi. Kemarin Pak Rektor sudah bilang kalau nggak selesai juga di Kaprodi bisa ke ID. Ya maksudnya apakah ada solusi atas kendala-kendala yang kamu hadapi sehingga kamu tidak bisa Sepertinya terkendala ya Bu akan Lis. keluar. Oke, suara Kenapa? tadi macet. Silahkan lanjut Bu. Oh ya sorry. Oh berarti nggak lancar. Ya. Nah terus kalau ternyata tidak ada solusi ya, atau mungkin solusinya rada berat atau nggak bisa terselesaikan antar mahasiswa dengan PA-nya, maka kita akan konsultasikan dengan orang tuanya. Ya, sekalipun kamu sudah mahasiswa, artinya peran orang tua sudah tidak terlalu bagaimana harusnya ya, karena mahasiswa yang dewasa muda tadi. Tetapi dalam hal ini, karena kamu juga masih dibiayain orang tua ya, itu jadi orang tua juga harus tahu permasalahannya seperti apa. Ya, penyelesaiannya seperti apa. Perlu kolaborasi antara orang tua di kampus dan orang tua di rumah, ya, supaya kamu bisa berhasil. Ya, nah, saya rasa itu ya kebijakan prodi ya. Ya nanti yang lain-lain ya kita akan belajar dari kita jalan gitu ya. Kamu masuk ke prodi, kamu mulai ya namanya jadi satu keluarga ya, mulai hidup bersama di prodi ini. Nanti kamu akan tahu apa-apa dan bagaimana gitu ya. Ya seperti itu.
Sepertinya seperti itu yang saya bisa sampaikan ya dari Prodi sebagai pengenalan awal ya. Di Prodi ini tuh seperti itu kondisinya. Kamu akan dijadikan begitu, aturan-aturannya begitu, alat yang akan digunakan itu, ya. Terus siapa yang melayani kamu kita semua dosen di Prodi, dan khususnya yang mendampingi kamu adalah PA, ya, dosen PA kamu Pak Sunarto dan